Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku siswa sekian kelas, hari ini di hari kelima bulan Ramadan 1443 Hijriah, kita ketemu lagi di acara ngabuburit bareng Sendalas. Dan kali ini kita episode AI bersama Mbak Sarah Diana dari kelas 8 ICT 1. Iya. Mana kabarnya Mbak Sarah? Alhamdulillah baik. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar sih. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang di rumah juga demikian ya, semoga lancar juga puasanya, nggak ada suatu halangan apapun, kecuali yang memang lagi syar'i ya. Semoga teman-teman semua yang di rumah sehat sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dari awal sampai akhir, baik yang ibadah wajib maupun sunnah, semuanya maksimal dan tuntas. Amin. Ya. Nah, topik kita pada sore hari ini adalah tentang Persiapan menyambut bulan Ramadan. ya, persiapan menyambut dan menjalani ya, karena kita sudah di dalam bulan Ramadan, menjalani bulan Ramadan. Nah, ini nanti Mbak Sarah akan membagikan tipsnya bagaimana Mbak Sarah sudah mempersiapkan bulan Ramadan ini, juga menjalaninya sehingga seperti kita lihat Mbak Sarah ini terlihat ceria, semangat meskipun sudah dan sedang berpuasa, itu Mbak, dalam semangat gitu ya Mbak Sarah ya. Iya, terus semangat pokoknya. Oke, kayak gitu. Nah, gimana Mbak Sarah bisa dibagikan tipsnya kepada teman-teman? Nah, persiapan apa saja sih yang perlu kita lakukan sebelum bulan Ramadan ini ya? Nah, di sini aku punya 3 tips untuk kita mempersiapkan bulan Ramadan, yaitu yang pertama persiapan secara fisik. Nah, persiapan secara fisik itu seperti apa? Yaitu makan makanan yang bergizi tentunya, seperti kita itu mengkonsumsi sayur-sayuran atau buah-buahan, terus kita juga minum air putih yang cukup supaya kita sehat selalu ya. Terus habis itu kita juga istirahat yang cukup. Kita harus menghindari aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu penting ya, supaya kita selalu semangat selama puasa ini. Nah, terus yang kedua itu kita punya persiapan secara mental. Nah, di sini kita itu persiapan dengan menyambut bahagia gitu ya, menyambut bulan Ramadan dengan bahagia. Nah, kalau misalnya kita nggak bahagia itu, kita itu kayak seakan-akan itu kurang bersyukur mendapatkan bulan Ramadan gitu. Seperti banyak orang-orang yang tahun ini itu sudah tidak bisa menjalankan ibadah puasa lagi karena yaitu meninggal faktor COVID-19 kemarin ini ya. Terus pokoknya itu kita itu harus bersyukur dan berbahagia selalu menyambut bulan Ramadan. Kenapa kok harus bersyukur tadi? Karena bulan Ramadan itu ini ya, karena kan cuma setahun itu cuma Sekali terus di dalamnya juga terdapat kayak banyak keutamaan yang apa ya, yang nggak ada di bulan-bulan lain. ya. Terus habis itu persiapan apa lagi Mbak Sarah? Nah, yang ketiga ini persiapan secara ilmu ya. Nah, persiapan secara ilmu itu kita itu harus mengetahui keutamaan di bulan puasa. Apa saja sih yang bisa membuat bulan puasa kita itu batal, seperti itu. Terus kita itu juga harus tahu gimana kalau puasa-puasa itu bisa menyebabkan batal. Puasa-puasa kita itu bisa menyebabkan batal. Terus apa lagi ya? Terus selain persiapan itu ada lagi ya yang mau disampaikan kepada teman-teman selain persiapan tadi? Ya, Mengisi bulan Ramadannya seperti apa? Ya, mengisi bulan puasa dengan apa ya? Menghatamkan Al-Quran di bulan puasa ini. Misalnya kita itu menentukan kira-kira itu di bulan puasa ini kita itu hatam berapa kali. Kalau misalnya ingin hatam 1 kali, kita itu 1 hari itu membaca 1 juz gitu.
terus kita melakukan sesuatu yang bermanfaat seperti apa ya, PKDA yang diselenggarakan di sekolah. Oke, ya. Ya, oke. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Sarah terkait persiapan maupun apa saja yang harusnya kita lakukan di bulan Ramadan. Terus kita review ya. Tadi Mbak Sarah sudah menyampaikan setidaknya ada 3 persiapan yang harus dilakukan untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Yaitu yang pertama persiapan fisik ya Mbak Sarah ya. Kemudian yang kedua persiapan mental, dan yang ketiga adalah persiapan ilmu. Kalau persiapan fisik tadi itu adalah bagaimana kita agar sehat gitu dan semangat untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ada ibadah puasa, ibadah tarawih gitu ya. Jangan sampai ketika melakukan puasa kita lemes aja, atau tarawih ngantuk aja ya, atau sahur malah jadi nggak sahur karena kondisi fisik kita nggak sehat, atau bahkan karena nggak sehat jadinya malah nggak bisa puasa gitu ya. Ya, Disayangkan sekali ya. Iya betul. Kemudian yang kedua tadi persiapan mental ya. Jadi kata Mbak Sarah tadi kita harus bersyukur. Ya betul sekali, karena bulan puasa itu bulan yang istimewa, yang nggak ada duanya gitu keistimewaannya. Contohnya ini sudah tambahkan ya. Contohnya ketika kita berpuasa itu ada hadis ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena mengharapkan ridha Allah, karena iman dan ikhlas, itu dosanya akan diampuni yang sudah-sudah lalu. Nah itu kan luar biasa ya Mbak Sarah ya. Bayangin aja dosa kita yang udah berpuluh-puluh tahun, tinggal kita puasa 1 bulan dengan catatan tadi ya, harus dengan niat dan ikhlas, dengan iman, atas dasar iman, itu dosa kita terampuni. Nah itu kan istimewa sekali, nggak Allah berikan di bulan lain kecuali di bulan Ramadan. Oleh karena itu kalau kita nggak bersyukur, betul sekali kata Mbak Sarah tadi, rugi ya, kita sangat disayangkan dan kita akan dianggap sebagai hamba yang nggak bersyukur gitu. Kita udah menyia-nyiakan selama 11 bulan yang biasa aja gitu, terus sekarang dikasih bulan yang istimewa, masa kita nggak bergembira sih gitu ya. Kemudian apa tadi persiapan secara ilmu ya betul. Jadi tadi disebutkan kita itu harus tahu apa yang membatalkan puasa, juga harus tahu apa hal-hal yang harus dihindari loh Mbak Sarah di bulan puasa. Kira-kira apa aja? Kayak berkata kotor gitu ya, berkata berbohong, itu nggak boleh dilakukan di bulan Ramadan. Nah, itu harus tahu. Kalau nggak tahu nanti asal melakukan ternyata itu bisa mengurangi pahala puasa. Terus tadi Mbak Sarah juga menyampaikan kalau bulan Ramadan itu nggak boleh kita sia-siakan, harus kita isi dengan hal-hal yang positif. Contohnya tadi adalah misalnya dari kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan PKDA ya, pesantren kilat Darul Arqam. Nah, jangan-jangan teman-teman di rumah nggak tahu nih kepanjangan PKDA. Mbak Sarah? Pesantren kilat Darul Arqam. Ya, pesantren kilat Darul Arqam. Nah, itu jadi bulan Ramadan itu harus kita isi dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai justru bulan Ramadan udah direncanakan tidur aja karena menganggap tidur adalah ibadah gitu. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, padahal itu hadis dhaif ya teman-teman. Jadi yang benar itu kita berfastabiqul khairat. Apa itu artinya? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya betul, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi justru jangan dijadikan alasan puasa itu jadi kita malas-malasan ya Mbak Sarah. Harusnya kayak gimana? Kalau puasa itu harus menyeimbangi kegiatan-kegiatan kita yang positif, terus beristirahat juga. Harus maksimal ya, ibadah kita di bulan puasa itu harus maksimal, harus tetap semangat, nggak boleh kemalas, loyo ya. Nah Mbak Sarah kan tadi sudah disampaikan ya tips-tipsnya. Kalau pengalaman pribadi Mbak Sarah sendiri selama menjalani bulan Ramadan ini itu kayak gimana? Ya sebenarnya kurang sempurna persiapan aku juga, ya cuma mungkin ada yang kurang dari persiapan aku.
Cuman aku juga puasa tahun depan ingin melengkapi semua persyaratan-persyaratan itu, persiapan-persiapan itu juga. Iya, iya, iya. Jadi pengen lebih baik ya, Iya, pengen. Ramadan Ramadan tahun depan. Nah, tapi kan Ramadan tahun ini kan juga masih panjang, Mbak Sarah. Nah, yang sudah dilakukan Mbak Sarah kemarin tuh loh, dari awal sampai sekarang itu udah ngapain aja? Udah berusaha menghatamkan juga ya, menghatamkan Al-Quran juga, terus habis itu mengisi kegiatan positif juga tentunya, sama di sekolah pun juga. PKDA. Kalau di rumah, kalau di sekolah kan memang sudah wajib ya ikut PKDA. Kalau di rumah, kalau misalnya nggak ada yang nyuruh nyuruh apapun nih, Mbak Sarah berinisiatif untuk melakukan apa mengisi Ramadannya? Sebenarnya di rumah itu aku sendiri juga mengisi suka membaca Al-Quran juga ya, supaya menghatamkan di bulan Ramadan ini lebih dari satu kali. Oh, sudah punya target itu ya? Iya. Iya, ya, bagus sekali. Terus selain menghatamkan Al-Quran, targetnya apa lagi? Apa lagi ya? Sepertinya itu aja. Oh ya, mungkin nanti bisa diagendakan ya untuk selanjutnya. Mungkin ada takjil Berbagi bersama, takjil gratis gitu ya. Gitu udah ada, belum terpikir ya. Ya mungkin itu ya. Jadi tadi Mbak Sarah sudah membagikan tips juga pengalamannya tentang bagaimana menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, semoga teman-teman yang di rumah juga demikian ya, bersemangat untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan dan mempersiapkannya dengan baik. Dan Ramadan kita masih panjang sehingga kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita dan merencanakan aktivitas-aktivitas yang positif ya. Semoga setelah keluar dari bulan Ramadan ini diharapkan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik ya, dan mudah-mudahan dengan ibadah puasa, dengan ibadah tarawih diampuni dosa-dosa kita oleh Allah yang sudah lalu. Ada lagi mau disampaikan Mbak Sarah? Sudah, sebenarnya cukup aja. Oke, nah mungkin itu saja cukup dari kami terkait apa persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.